Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 14 sampai 15. Namun sebelumnya mari kita mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Nya hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Bahkan dalam istirahat kami semalam pun, Engkau menjagai dan menyertai kami, hingga kami dapat bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati Engkau. Bapa kami yang di surga, pagi ini kembali kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu, urapilah kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan terlebih kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius 6 ayat 14 dan 15. Demikian, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, renungan kita pagi hari ini, saya beri judul pentingnya pengampunan. Jujur saja, memaafkan kesalahan orang lain memang bukan perkara mudah. Apalagi jika orang tersebut telah menorehkan luka batin di hati kita. Seorang anak yang tiap saat diperlakukan kasar oleh orang tuanya tentu akan mengalami trauma jiwa dan sulit menghapuskan luka hatinya. Begitupun dalam hal pertemanan. Bila kita sering mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, digosipin teman, ditinggalkan pacar, atau dihianati sama sahabat sendiri, pasti menimbulkan luka yang sangat dalam. Namun, apakah kita akan terus menyimpan kesalahan itu dan membiarkannya menjadi duri dalam daging? Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita tidak saja diajarkan, namun juga dituntut untuk hidup saling memaafkan. Yesus sendiri telah mempraktekkan sikap ini secara sempurna ketika disiksa dan diperlakukan secara keji di kayu salib. Apa yang dilakukan Yesus? Ia tidak mengumpat, tidak memaki-maki, atau menyimpan dendam. Sebaliknya, ia memohon kepada Bapa di surga agar musuh-musuhnya diampuni. Saya pernah membaca sebuah renungan inspiratif mengenai seorang guru TK mengajar murid-muridnya tentang buruknya menyimpan kebencian, dendam, dan sakit hati. Guru tersebut mengadakan permainan dengan menyuruh setiap muridnya membawa kantong plastik transparan 1 buah dan beberapa kentang. Masing-masing kentang tersebut diberi nama berdasarkan nama orang yang dibenci, sehingga jumlah kentangnya tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi tergantung jumlah orang yang dibenci. Pada hari yang disepakati, masing-masing murid membawa kentang dalam kantong plastik. Ada yang berjumlah 2, ada yang 3, bahkan ada yang 5. Seperti perintah guru mereka, tiap kentang
diberi nama sesuai nama orang yang dibenci mereka. Murid-murid harus membawa kantong plastik berisi kentang tersebut kemana saja mereka pergi, bahkan ke toilet sekalipun, selama 1 minggu. Hari berganti hari, kentang-kentang pun mulai membusuk. Murid-murid mulai mengeluh, apalagi yang membawa 5 buah kentang. Selain berat, baunya juga tidak sedap. Setelah 1 minggu, murid-murid TK tersebut merasa lega karena penderitaan mereka akan segera berakhir. Ibu guru bertanya, "Bagaimana rasanya membawa kentang selama 1 minggu, anak-anak?" Keluarlah keluhan dari murid-murid TK tersebut. Pada umumnya, mereka tidak merasa nyaman dan jijik karena harus membawa kentang-kentang busuk tersebut kemanapun mereka pergi. Kemudian guru itu pun menjelaskan apa arti dari permainan yang mereka lakukan. Anak-anak, inilah pelajaran yang penting yang harus kita ingat. Jika kita menyimpan kebencian atau kemarahan, kita seperti menggendong beban kemana-mana dan baunya pun busuk menjijikan. Untuk itu kita harus cepat-cepat melepaskan pengampunan dan jangan menyimpan kemarahan atau kebencian. Apalagi selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengampunan adalah sebuah pilihan. Jadi, ini bukan bicara bisa atau tidak bisa, namun mau atau tidak mau. Sama seperti mengasihi. Anda tidak pernah bisa mengasihi orang lain jika Anda belum pernah merasakan apa itu dikasihi. Demikian juga pengampunan. Anda tidak bisa mengampuni ketika Anda belum merasakan apa itu pengampunan. Untuk bisa mengalami pengampunan yang sejati, Anda harus datang kepada Yesus Kristus. Dialah yang sanggup mengampuni Anda. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa mengasihi dan mengampuni dengan kekuatan sendiri. Karena kasih manusia ada batasnya. Mintalah kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita, sehingga kita bisa terus melepaskan pengampunan setiap saat. Karena pengampunan adalah sebuah kunci untuk mengalami kebebasan dalam hidup ini. Pengampunan memperlembut keadilan dengan belas kasih. Pengampunan membebaskan kita dari akar kepahitan, sakit hati, dendam, rasa dengki, dan lain sebagainya. Dan secara bersamaan membuka diri kita untuk berbagi cinta kasih. Yang kita semua tahu itu sangat kita butuhkan. Mengampuni seseorang yang melakukan kesalahan terhadap diri kita adalah seperti membatalkan suatu hutang. Sebaliknya, menyimpan kebencian akan membuka celah bagi dosa-dosa lain masuk dalam hidup kita. Jadi, jangan simpan kemarahan dan kebencian. Karena menyimpan kebencian sama saja kita menyimpan sampah dan membawa kemana-mana. Karena itu, mari bersihkan hati dengan kasih dan pengampunan.
Kita tahu banyak kehidupan anak-anak Kristus yang hancur, rusak, dan kehilangan damai sejahtera hanya karena mereka sulit melupakan dan mengampuni kesalahan orang lain. Anak membenci orang tua, persahabatan hancur tanpa bekas. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini mari kita belajar mengampuni kesalahan orang lain dengan memohon bimbingan Roh Kudus agar kita berbesar hati untuk melakukannya. Percayalah, ketika mulut dan hati kita merendah untuk mengucapkan "Saya mengampuni", maka kuasa Roh Kudus akan memulihkan setiap duka dan mencurahkan sukacita melimpah. Bahkan ketika kita berdoa bagi mereka yang menyakiti hati kita, maka hal itu akan membebaskan kita untuk dapat mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kiranya rahmat Allah mempunyai kuasa tidak hanya untuk mengubah diri kita, melainkan juga mereka yang telah menyakiti kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami, Bapa. Mampukan kami untuk dapat melupakan dan belajar melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kami berdoa, semoga semua orang yang telah menyakiti hati kami atau yang menyebabkan kami bersedih, biarlah Engkau yang memberkati mereka, mengenal kuasa dan kebebasan dari belas kasih dan kasih dari-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan.